Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Katartika. Saya mahasiswa dari Magister Pendidikan Dasar dari Universitas PGRI Ronggolawe. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat, yaitu tentang peningkatan penerapan sila ketiga Pancasila dengan menggunakan metode sosiodrama. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah banyak sekali ditemui di lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sekolah, tentang pengamalan sila-sila Pancasila yang banyak belum dimengerti oleh para siswa. Masih rendahnya pemahaman siswa terhadap pemahaman tentang pengamalan sila-sila Pancasila, khususnya pada sila ketiga, perlu diperhatikan, karena pemahaman ini sangat bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan ke depan, baik di lingkungan rumah, di sekolah, maupun di kehidupan bermasyarakat. Banyak siswa yang saat ini masih sulit membedakan antara pengamalan sila-sila yang ada. Seperti contoh, ada beberapa anak yang sulit membedakan tentang pengamalan sikap pada sila ketiga dan sila keempat. Pada era sekarang ini, kita sangat perlu menanamkan pengamalan Pancasila, terutama sila ketiga, kepada anak-anak atau para siswa di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan sekolah dasar. Kita harus menanamkan pengamalan tersebut sejak dini, karena ini salah satu sikap atau pengamalan yang akan terus dibawa di kehidupan ke depan oleh para siswa. Kita tentu saja tidak ingin para generasi penerus kita tidak mengetahui tentang pengamalan sila-sila Pancasila, terutama sila ketiga di lingkungan sekolah. Menurut peneliti, sila ketiga ini sangat penting dalam lingkungan sekolah karena dapat mempengaruhi siswa dalam belajar dan berinteraksi sesama teman, baik pada saat pelajaran maupun pada saat jam istirahat berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan sebuah metode yang diharapkan dapat membantu dan memudahkan siswa dalam memahami tentang pengamalan sila ketiga Pancasila. Karena dalam metode ini memberikan kesempatan siswa untuk bermain peran, memperagakan sebuah sikap atau kejadian yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah, sehingga siswa dapat benar-benar memahami tentang pengamalan sila ketiga Pancasila. Metode yang digunakan adalah metode sosiodrama. Kemudian kita lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan pengamalan siswa terhadap sila ketiga Pancasila. Yang kedua, dengan menggunakan metode sosiodrama, diharapkan ke depan siswa dapat meningkatkan pemahaman pengamalan sila ketiga Pancasila, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar. Yang ketiga, dengan pemahaman dan pengamalan yang baik, diharapkan dapat berpengaruh baik di kehidupan ke depan. Kita lanjut ke metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan presentase, di mana setelah data yang diperlukan terkumpul, diklasifikasikan menurut perumusan yang telah ditentukan. Data yang bersifat kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori yang telah ditentukan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan analisis atau hasil penelitian dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, angket,
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif dengan persentase. Maka, peneliti menggunakan rumus P sama dengan F per N kali 100%. Dengan keterangan P adalah persentase jawaban, F frekuensi jawaban, dan N adalah total jumlah. Dalam menentukan kriteria penilaian tentang hasil penelitian, maka dilakukan pengelompokan atas 5 kriteria penelitian, yaitu sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Adapun kriteria presentase tersebut adalah sebagai berikut. Jika hasil presentase jawaban responden mencapai 81% sampai dengan 100%, maka dikategorikan sangat baik. Jika hasil presentase jawaban responden mencapai 61% sampai 80%, maka dikategorikan baik. Jika hasil persentase jawaban responden mencapai 41% sampai 60%, maka dikategorikan kurang baik. Jika hasil persentase jawaban responden mencapai 21% sampai 40%, maka dikategorikan tidak baik. Dan jika hasil persentase jawaban responden mencapai 0 sampai 20%, maka dikategorikan sangat tidak baik. Kemudian kita masuk ke hasil. Penelitian ini diawali dengan tahap observasi di kelas dan tahap persiapan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi kelas subjek penelitian. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat pengamalan siswa terhadap sila-sila Pancasila, terutama pada sila ketiga. Permasalahan yang dihadapi oleh siswa adalah sebagai berikut. Pertama, masih kurangnya wujud rasa cinta tanah air yang ditunjukkan dengan sikap yang kurang disiplin pada saat melaksanakan upacara bendera pada hari Senin. Kedua, masih banyak siswa yang dalam bermain atau pada saat pelajaran dimulai maupun pada saat istirahat masih memilih-milih teman pada saat di lingkungan sekolah. Yang ketiga, kurangnya rasa peduli terhadap sesama karena belum pahamnya tentang pentingnya mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Pada saat awal tahap observasi, hampir semua siswa masih belum paham tentang pengamalan sila ketiga yang harus dilakukan di sekolah. Bahkan, mereka pun ada yang merasakan perasaan tidak nyaman pada saat berada di sekolah. Seperti contoh, ada beberapa siswa yang suka memilih-milih dalam berteman, sehingga ada salah satu siswa yang tidak mempunyai teman pada saat berada di sekolah, padahal dia sangat ingin bermain bersama-sama. Belum pahamnya siswa terhadap pengamalan sila ketiga ini sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran juga, sehingga peneliti mencari sebuah ide bagaimana agar para siswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai sila ketiga ini di lingkungan sekolah. Kita masuk dalam pembahasan. Dengan ditemukannya temuan-temuan oleh peneliti pada saat pengamatan atau observasi di kelas, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan metode sosiodrama untuk mempermudah pemahaman siswa pada pengamalan sila ketiga Pancasila. Sebelum melakukan observasi, dapat disimpulkan bahwa hampir 99% siswa di kelas 2 SDN Mandirejo belum memahami apa dan bagaimana pengamalan sila ketiga yang dimaksudkan.
Dalam penelitian ini diharapkan hasilnya dapat selalu diterapkan dalam kehidupan ke depan oleh para siswa. Setelah peneliti menggunakan sebuah metode, yaitu metode sosiodrama, dapat diambil persentase bahwa hampir 99% siswa mulai paham dan mengerti tentang pengamalan sila ketiga di lingkungan sekolah. Untuk mendapatkan hasil 99% ini, tentunya tidak mudah bagi peneliti. Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk memecahkan 3 permasalahan tersebut. Memberikan cerita bagaimana sikap yang harus dilakukan. Itulah tahap pertama yang digunakan oleh peneliti. Apa saja yang harus dilakukan oleh para siswa? Kemudian setelah memahami cerita tersebut, anak-anak ditugaskan untuk bermain peran di depan kelas. Pada saat peran dimainkan, para siswa dibagi beberapa kelompok. Ada yang memerankan pada permasalahan pertama, kedua, dan ketiga yang telah dituliskan dan dijelaskan di atas. Ketika kelompok pertama memainkan peran, kelompok yang lain mengamati dengan seksama. Di saat para siswa bermain peran, peneliti membuat penilaian berupa persentase agar dapat mengetahui seberapa besar perubahan yang ada pada saat sebelum menggunakan metode sosiodrama dan sesudah menggunakan metode sosiodrama. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode sosiodrama pada siswa kelas 2 SDN Mandirejo dapat meningkatkan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan baik di lingkungan sekolah. Terima kasih. Itu tadi artikel dari saya dan hasil penelitian dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.